Pagi, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terlebih jemaat GPPI Sejahtera Bandung di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau yang akan menolong kami sebentar, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Engkau yang akan mengurapi kami Tuhan dengan urapan-Mu, karena urapan-Mu yang kami perlukan, supaya kami boleh Tuhan mengerti firman-Mu dan melakukan setiap firman-Mu, kekudusan-Mu, urapan-Mu Tuhan, hamba perlukan ketika hamba juga akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ini Tuhan, dan hati kami biarlah kami arahkan hanya kepada firman-Mu. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Pemberitaan firman Tuhan ini biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, tanggal 8 November ini kita masih beribadah ya di dalam online. Kita masih berjauhan tapi kita satu. Kita berdekatan dengan Tuhan. Ya, berdekatan secara rohani di dalam Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saudara, tentu orang-orang yang sudah lama ya sudah berusia lanjut atau itu sering sudah pernah mendengar ya satu pepatah Tiongkok kuno ya yang mengatakan seperti ini saudara ya. Saat banjir, ikan makan semut. Namun ketika banjir surut, ya semut makan ikan. Ya, saya ulangi, saat banjir, ikan makan semut. Namun ketika banjir surut, semut makan ikan. Ya, kita tahu ada beberapa ikan yang memang seringkali memakan semut. Bahkan dikasih yang namanya kroto. Itu bagus untuk kesehatan dia. Jadi maksudnya ketika air banyak, ketika ikan itu hidup, maka ikan memakan semut. Tetapi ketika surut, airnya tidak ada airnya, ikannya mati, semutlah yang memakan ikan. Ya, artinya apa? Ya, artinya bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, ada saat ya seperti pengkhotbah bilang ya, bersedih dan sebagainya ya, ada bersuka cita, ada saat dimana kita bekerja, ada saat istirahat. Semua ada waktunya di dunia ini, tidak ada yang kekal ya. Itu sebabnya saat berada di atas, janganlah kita menjadi sombong ya. Saat di atas, saya ulangi, janganlah kita menjadi sombong atau dikatakan juga arogan dan bersikap semena-mena. Saya ulangi, ketika kita ada di atas, janganlah kita menjadi sombong, arogan, dan bersikap semena-mena. Namun ketika kita sedang di bawah, jangan pernah putus asa, apalagi menyerah. Sebab kesempatan baik pasti datang. Saudara, di sini katakan janganlah kita sombong ketika kita berada di atas. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang kesombongan. Ya, kita akan melihat apa itu sombong. Sombong dalam bahasa Inggris adalah pride, atau dalam bahasa Latinnya adalah superbia. Sombong juga sering disebut sebagai angkuh atau sinonim katanya. Sinonim. Takabur, arogan, congkak, dan tinggi hati. Semuanya sama. Ya, bisa juga kita mengerti bahwa sombong definisinya adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan.
Sekali lagi saya katakan, kesombongan atau sombong adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan. Itu merupakan satu sikap, perbuatan yang merendahkan orang lain. Karena apa? Karena merasa dirinya itu lebih tinggi. Ya, menghargainya, terlalu menghargai gitu ya, diri sendiri berlebihan. Dan juga merasa bangga dengan diri sendiri sehingga merasa lebih segalanya dibanding orang lain. Menghargai diri itu penting supaya kita tidak rendah diri. Supaya kita bisa melakukan setiap pekerjaan atau setiap tugas, setiap atau mengembangkan setiap talenta yang Tuhan sudah berikan. Diperlukan rasa ya percaya diri dikatakan. Ketika kita bisa menghargai diri kita, berarti kita percaya diri. Merasa bangga dengan diri sendiri juga sama, saudara. Itu dipentingkan dalam kita mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi ada kata secara berlebihan, kemudian akhirnya disertai juga dengan sikap yang merendahkan orang lain karena merasa diri ini lebih segala-galanya dari orang lain. Itulah sombong. Itulah yang tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Ya, ciri-ciri orang sombong adalah menghargai diri sendiri tadi secara berlebihan dan tidak menghargai orang lain. Membanggakan diri sendiri dan bersifat narsis. Tahu ya narsis ya? Jadi selalu foto di sana lah, di sinilah, menunjukkan saya itu bisa ke sana, bisa ke sini. Ya, suka dipamer pencapaian agar dipuji orang. Kemana-mana dia bicara tentang keberhasilan ini. Merasa benar sendiri, selalu menolak kebenaran. Ya sehingga ya seringkali juga menolak kebenaran yang disampaikan dengan juga menggunakan firman Tuhan. Itu sering dilakukan. Menentang otoritas di atasnya. Karena merasa dirinya lebih dari semua orang. Tidak mau mendengar orang lain. Ya baik saran, nasihat, apalagi teguran atau kritik. Ya, sering melecehkan orang lain di depan banyak orang. Itu yang ciri-ciri orang sombong dan tidak bisa dan setelah itu semua dilakukan, dia akhirnya tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Dia merasa orang lain tidak sebanding dengan dirinya. Sehingga dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Terisolasi dan tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Lewis mengatakan, orang yang sombong sering tersinggung dengan orang sombong lainnya dan membenci kesombongan orang lain. Dia menganggap orang lain sombong. Dia tersinggung dengan sikap orang lain yang sombong. Dan dia membenci orang yang sombong lainnya. Oleh sebab itu, jangan memelihara kesombongan, karena semakin lama kita memelihara, maka kita akan menyukainya. Orang yang sombong tidak mengenal Allah. Dan kesombongan adalah dosa. Ya, memang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dosa kesombongan ada pada urutan pertama dalam 7 dosa. Maut. Dikatakan dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Bunyinya begini saudara. Ya, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama adalah mata sombong. Kemudian lidah dusta. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kemudian kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-jemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara.
Mata yang sombong. Ya, kelihatan saudara. Mata itu adalah pintu hati. Kalau hati kita sombong, maka itu akan terlihat dari mata. Amsal katakan, mata yang sombong itu adalah dosa. Ya, pada urutan pertama dalam 7 dosa yang mendatangkan maut. Ya. Ingat, Allah itu sangat membenci kesombongan. Yakobus 4 ayat 6 katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya, dosa itu sangat dibenci Allah. Tetapi Allah sangat membenci kesombongan. Ya, puji Tuhan. Contoh orang yang sombong. Ada 10 yang saya catat di sini. Pertama, Firaun. Dia adalah raja yang sombong. Kau lihat, dia juga petang-tang menantang orang-orang Israel yang diurapi Tuhan. Saul sebagai raja pertama Israel juga sama. Dia adalah orang yang sombong. Dia mengambil hak atau wewenang dari imam besar. Dia tidak mau mengikuti apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Dibedakan antara wewenang raja dan wewenang seorang imam. Daud juga sama. Daud yang dikatakan orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Satu saat dia juga melakukan kesalahan dengan menghitung tentara. Dengan menghitung tentaranya dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki pasukan yang kuat, yang banyak. Itu dosa kesombongan. Ben-Hadad juga sama. Kemudian Sanherib, Nebukadnezar. Ya. Yang akhirnya direndahkan serendah-rendahnya menjadi seperti binatang makan rumput, kena embun dan berambut yang tidak terurus, kukunya panjang banyak. Sampai dia sadar, ya, bahwa Allah lebih dari hidup. Yang lain adalah Belsasar. Belsasar juga sama. Dia adalah orang kedua, ya, keturunan dari Nebukadnezar, yang bersama-sama dengan ayahnya. Waktu itu memerintah, cuman ayahnya berhalangan. Sama, dia sombong, menggunakan alat-alat yang suci yang diambil oleh nenek moyangnya atau oleh Nebukadnezar dari orang Israel. Alat-alat yang ada di rumah Tuhan dipergunakan untuk bermabuk-mabukan. Dan Tuhan langsung melakukan tindakan dengan membunuh dia. Haman sama. Dia tidak mau, ya, dikalahkan oleh Mordekai. Mau membunuh dia. Dan akhirnya dia ditinggikan dalam tiang yang disediakan untuk Mordekai. Herodes sama, saudara. Herodes adalah penguasa juga. Nah, ini yang dikisahkan adalah Herodes Agrippa. Dia sombong. Ya. Kita melihat orang yang sombong tidak luput dari hukuman Tuhan. Karena Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Dan kesombongan, kalau kita melihat ini orang-orang, ada yang orang yang percaya kepada Allah, ada orang di luar Allah. Karena kesombongan juga merupakan dosa universal. Dan muncul tanpa kita sadari. Daud, orang yang rendah hati. Kita bisa melihat dalam peristiwa lain, Daud menunjukkan kerendahan hatinya. Nabi Nathan, ya, ketika menegur Daud,
Daud langsung juga dia merendahkan diri, dia mengakui dosanya. Ketika dia diejek, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, sebenarnya beberapa banyak waktu yang dia bisa, ya, atau kesempatan yang dia bisa pakai untuk membunuh Saul, tetapi dia tetap orang yang rendah. Namun dia juga secara tidak sadar melakukan sesuatu hal yang dianggap kesombongan, menghitung tentara yang dia miliki. Ya. Kesombongan juga mengubah seorang kepala kerubim Allah, kepala dari malaikat-malaikat, menjadi Satan, bapa segala kebohongan. Kesombongan juga membuat Hawa jatuh dalam bujukan iblis karena menawarkan untuk menjadi sama dengan Allah. Ya. Iblis membangkitkan kesombongan dalam diri Hawa dengan satu iming-iming bahwa dia akan menjadi sama dengan Allah. Ya, jadi dosa kesombongan dikatakan sebagai dosa dari dosa-dosa, dari segala dosa. Dosa yang cukup berat. Ya. Kesombongan menurut Tuhan itu tidak mau menyerahkan hidupnya secara total untuk Tuhan. Ketika seorang sudah bangga dengan kehidupan dirinya, dengan apa yang dia miliki, kekayaan, kecantikan yang semuanya itu dia miliki, dia akan bangga terhadap dirinya sehingga dia tidak mau menyerahkan hidupnya secara total. Kepandaian yang dia miliki dipakai menjadi satu patukan dalam kehidupan. Dan ini melawan Allah. Kita tahu orang-orang, ya, orang yang mendirikan Menara Babel, ya, itu menunjukkan bahwa mereka mau hidup terpisah dari Allah. Itulah sikap melawan Allah. Tidak mau menyerahkan hidupnya secara total untuk Tuhan. Ironisnya saudara, orang yang mengerti, yang belajar banyak tentang firman Tuhan, tentang Taurat Tuhan, orang Farisi, mereka bangga dengan diri mereka dan pengetahuan mereka akan agama Yahudi. Seperti dikatakan dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 4. Ini yang menjadi ironis. Orang yang harusnya mengerti, ya, bagaimana Allah adalah segalanya. Tetapi mereka bangga dengan diri mereka dan pengetahuan mereka akan agamanya. Itu yang Tuhan tidak mau. Karena Tuhan mau ketika mereka dengan pengetahuannya mereka berbicara, biarlah mereka berbicara tentang firman Allah. Ya, jika mereka melayani Allah, dia juga boleh melakukannya dengan sadar bahwa mereka melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah dan hanya kemuliaan Allah, ya, di dalam Kristus. Ya. Itulah yang dibesarkan, yang diutamakan. Karena dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. 1 Petrus 4 ayat 11 katakan itu. Ya, saudara. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, firman Tuhan katakan. Ya, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 4 ayat 7.
Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerima? Segala pengetahuan yang kita miliki, terutama pengetahuan tentang ketuhanan atau tentang Yesus, tentang isi dari Alkitab yang begitu luar biasa. Itu semuanya dari Allah. Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita tentang firman Tuhan. Namun, ya, sayang pengetahuan agama ini memiliki potensi menjadikan orang sombong. Merasa lebih tahu akan hal-hal yang rohani. Merasa lebih suci. Sehingga kesombongan ini juga memecah banyak ya pengikut Tuhan. Dan mendirikan banyak sinode. Kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang keluar dari sinodenya karena merasa dirinya benar. Tuhan ingin mereka bersatu. Doa Tuhan Yesus, Yohanes 17 katakan. Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan untuk kita semua yang akan mendapatkan anugerah untuk menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Kristus atau dikatakan sebagai orang Kristen. Untuk bersatu, namun mereka memecah-mecahkan diri karena pengetahuan mereka. Jadi pengetahuan agama menjadi potensi yang membuat orang menjadi sombong. Merasa lebih tahu akan hal-hal rohani. Merasa lebih suci. Ya, bagaimana kita menghadapi dosa kesombongan ini? Yang pertama, sadar sifat dosa manusia membuat manusia sombong tanpa menyadari hal ini. Oleh sebab itu sadar terus, berhati-hati. Karena telah menjadi naturnya. Ya. Dosa kesombongan atau dosa ini natur manusia. Ya. Oleh sebab itu rendahkan diri kita. Minta Tuhan menyatakan dosa kita itu. Minta pengampunannya dan pertolongannya untuk bersikap rendah hati. Tuhan menentang orang yang sombong. Namun dia menyayangi orang yang rendah hati. Yang kedua, pandang kebesaran dan kasih Allah kepada manusia. Teladan Yesus yang telah begitu merendahkan dirinya, taat kepada Bapa, bahkan sampai mati demi penebusan umat manusia. Tuhan Yesus yang adalah anak. Dia sudah memberikan satu teladan kepada kita semua. Merendahkan dirinya, taat kepada Bapa, dihina, dicaci maki, dia taat sampai mati. Ya demi apa? Menebus umat manusia. Yang ketiga, jaga hati kita agar tidak menjadi angkuh dengan saling mengaku dosa dan saling mendoakan antar orang percaya. Ya, jangan merasa bahwa diri kita ini lebih suci, lebih tahu dari orang lain. Jadi penangkal dosa kesombongan adalah kerendahan hati. Belajarlah pada Tuhan Yesus yang sudah merendahkan dirinya begitu rupa, menanggalkan kealahannya, menjadi manusia, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ternyata kesombongan merupakan produk dari pujian. Kesombongan juga merupakan produk dari refleksi diri. Ya, kita merenungkan diri kita. Tapi yang direnungkan adalah apa sih? Ya, yang sudah kita miliki, sudah kita capai,
atau rasa memiliki yang terpenuhi. Jadi segala sesuatu sudah kita dapatkan atas usaha kita dan sebagainya. Dan orang lain memuji kita. Itulah kesombongan yang merupakan produk dari pujian. Satu perasaan atau emosi dalam hati yang dapat mengacu pada dua makna umum kesombongan. Atau konotasi, yang satu konotasi negatif. Satu perasaan yang muncul, ya, atau ya satu perasaan meningkatnya status atau prestasi seseorang. Saya berprestasi, saya bisa melakukan segala sesuatu, dan muncullah apa yang dinamakan keangkuhan. Kemudian yang positif itu perasaan puas diri atas tindakan atau pilihannya sendiri, atau terhadap pihak lain, atau juga terhadap suatu kelompok sosial. Ini konotasi positif. Memang orang yang gak percaya diri, seperti saya tadi katakan, orang yang tidak bangga atas diri, dia juga sulit mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Tetapi jangan berlebihan, bahwa segala sesuatu itu adalah atas usaha kita, prestasi kita. Itu yang tidak boleh, yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Itulah konotasi negatif dari kesombongan. Tadi dikatakan bahwa kesombongan merupakan produk turunan dari pujian. Jadi ada kontribusi kita yang juga sering memuji orang lain. Apa yang dikatakan sebagai kultus individu. Ya, apa itu kultus individu? Yaitu pemujaan kepribadian yang muncul ketika seseorang menggunakan media massa, propaganda, atau metode lain untuk menciptakan figur ideal atau pahlawan, dan seringkali melalui pujian yang berlebihan. Jadi pemujaan kepribadian seseorang, ya, dan ini dilakukan secara berlebihan. Pujian yang selalu diberikan kepada seseorang itu akan membuat diri menjadi sombong, karena orang sudah mengkultus individukan orang tersebut. Dan banyak ditemui dalam negara dengan sistem kediktatoran. Kita bisa melihat beberapa orang kepala negara, termasuk juga Soekarno dan Soeharto. Salah seorang, ya, yang namanya Stalin mengatakan kematian satu orang adalah tragedi, kematian dirinya, ya. Dan dia bandingkan dengan kematian 1 juta orang yang hanya dikatakan sebagai statistik. Ya, itulah kesombongan Stalin. Dia katakan Stalin, ya, itu membenarkan diri. Stalin merasa mendapat pembenaran atas logika miringnya karena dia sudah dikultuskan. Ini bahayanya kultus individu. Ia kemudian merasa menjadi satu yang penting dari 1 juta lainnya yang hanyalah angka-angka. Kematian dia 1 orang, itulah adalah tragedi. Tetapi kematian 1 juta orang adalah statistik, angka-angka doang. Gak ada artinya, saudara. Ya, tapi kematian dia menjadi satu tragedi, sesuatu yang wah, itu saudara ya, luar biasa Stalin. Ya, pemujaan terhadap diri seseorang yang menjadikan setiap ucapannya senaif apapun, ya, didengar pemujanya sebagai sabda kebenaran. Setiap langkah dan kebijaksanaan sekonyol apapun dipandang sebagai jejak petunjuk yang menyelamat. Sudah menutup mata karena dia sudah mengkultus individukan seseorang. Jadi apapun yang dilakukan orang yang dikultus individukan, segala ucapannya, segala
tindakannya, langkahnya, kebijakannya, ya baik ya yang secara logika mungkin itu sangat naif, sangat konyol, tetap dipandang sebagai petunjuk yang menyelamatkan. Ya, implikasi berat sebenarnya. Apa itu implikasinya? Upaya pembenaran terhadap setiap tindakan dari figur yang dikultuskan. Jadi setiap tindakannya selalu benar, benar dan benar. Walaupun konyol. Ya. Ngomongannya nggak benar, ngaco, naif, tetap dianggap sebagai suatu kebenaran yang harus dilakukan. Satu petunjuk yang menyelamatkan. Siapapun yang menegur, yang berlawanan ya dengan orang tersebut, yang kemudian mengoreksi, yang berusaha mengoreksi, mengkritik, akan dianggap sebagai menghujat kebenaran. Dan karena itu harus dilawan dengan cara apapun. Itulah yang terjadi ketika kita mungkin berseberangan pikiran kita, pandangan kita dengan orang yang dikultuskan oleh orang, sekelompok orang, maka itu akan menjadi ya satu pembenaran diri mereka untuk menyerang kembali kita, menghujat ya kita, karena kita dianggap sebagai penghujat kebenaran dan harus dilawan, dibinasakan. Jadi hanya kelebihan sang tokoh itu yang dihembuskan terus menerus. Dan kelebihannya itu dalam tanda kutip yang tadi saya bilang, menurut pandangan pemujanya. Dan apa yang menurut pandangan pemujanya itu benar adalah segala tindakan, segala ucapan orang tersebut, orang yang dikultus ini kedudukan. Karena apa? Karena mereka sudah terhipnotis dengan figur orang tersebut. Ya, ketika sudah terhipnotis, sudah tidak bisa lagi menggunakan nalar berpikirnya secara jernih, saudara. Tidak bisa menganalisa dengan bersih, dengan baik. Ya, sehingga menumpukan diri sebagai pembela paling depan atas koreksi apapun yang datang dari pihak lawan. Semua yang bertentangan dengan dia dalam pandangan dianggap sebagai lawan, harus dilawan. Yang menegur, yang mengkritik, kemudian berusaha meluruskan sang kultus akan dianggap sebagai penghujat yang tadi dikatakan, ya, dan perlu dilawan. Jika perlu sampai berkarat tanah, sampai mati, mereka akan bela orang yang mereka kultus individukan. Ini bahayanya, saudara. Jadi umat atau jemaat yang mengkultus individukan seorang hamba Tuhan, ya, itu lebih memandang, menghargai, terpesona dan percaya kepada individu atau kepada hamba Tuhan tersebut lebih dari seharusnya, bahkan mungkin lebih daripada Tuhan. Ya, mereka mengikuti begitu rupa apa yang dikatakan, tindakan yang dilakukan. Mereka puji, mereka sanjung-sanjung. Ya, orang yang dikultus individu, sehingga akhirnya memimpin umat atau jemaat menganggap bahkan mungkin orang tersebut atau gembala atau pemimpin jemaat itu lebih daripada Tuhan. Tunduk setunduk-tunduk. Akhirnya apa? Otoriter, saudara. Banyak jemaat, banyak pengikut, orang yang percaya melakukan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Ketika COVID kemarin mewabah pertama-tama, banyak yang akhirnya juga bertumbangan binasa. Karena apa? Tetap melakukan kontak dengan orang banyak, berkumpul dengan orang banyak. Karena dikatakan, ya, COVID ini seolah-olah tidak ada apa-apanya. Mereka berdoa bersama-sama, bahkan melakukan kontak fisik. Sang kultus, ya,
menjamah setiap orang dan akhirnya banyak orang yang mati. Jadi ini berbahaya. Karena apa? Karena manusia itu sebetulnya tetap memiliki kelemahan dan banyak yang akhirnya kecewa, pahit. Bang, kemudian sadar saudara akan kesalahannya mengkultuskan orang itu. Setelah mereka melihat bahwa individu yang dia kultuskan juga bisa mengecewakan. Karena mereka adalah manusia biasa juga. Akhirnya Tuhan yang ditinggal, gereja yang ditinggalkan. Ya, karena mengkultus atau kultus individu itu pada dasarnya adalah satu upaya memitologikan manusia. Ini yang terjadi ketika orang-orang menyebut Barnabas sebagai Zeus dan Paulus sebagai Hermes. Ya, dikisahkan dalam Kisah Rasul 14 ayat 12. Bahkan imam dewa Zeus itu datang. Jauh-jauh datang membawa lembu jantan, membawa rangkaian bunga ke pintu gerbang kota. Kemudian ia dan orang banyak ingin mempersembahkan kurban kepada Paulus dan Barnabas. Inilah yang dikatakan sebagai glorifikasi, yaitu aksi melebih-lebihkan sesuatu sehingga terkesan hebat luar biasa, sangat suci atau sempurna tanpa celah. Dan Paulus memiliki sikap yang baik. Ya, sikap Barnabas dan Paulus itu memiliki itulah yang baik. Ya, dia merobekkan pakaian mereka, dia berlari masuk ke tengah orang banyak sambil berseru bahwa dia tidak ingin diperlakukan seperti itu karena dia adalah manusia juga, sama seperti orang-orang itu. Ya, tetapi yang dia inginkan justru dia ingin supaya orang-orang itu berbalik ya dari hal-hal yang sia-sia yang dilakukannya selama ini. Berbalik kepada Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala sesuatu yang ada. Dia membawa kabar baik. Ya, dia robek bajunya ketika dia ditinggikan. Karena dia tahu betapa mengerikannya dosa kesombongan. Itu sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersikap ketika orang banyak mengejar Tuhan Yesus dan ingin mengangkat Tuhan Yesus menjadi raja mereka secara paksa. Tuhan Yesus tahu ini saatnya mengundurkan diri dari mereka semua yang mengagung-agung, yang mengeluh-ngeluhkan dia. Karena menjadi raja secara lahiriah bukanlah tujuannya saat itu. Tuhan Yesus menolak kultus individu terhadap dirinya. Bahkan kita melihat ya, kepada orang yang disembuhkan dari sakit, dia selalu berpesan agar tidak dikatakan kepada orang lain peristiwa penyembuhan itu. Dan terjadilah apa yang dinamakan atas sikap Paulus, atas sikap Tuhan Yesus lawan daripada kultus individu, yaitu denominasi. Lawan dari pengkultus individuan atau glorifikasi adalah demonisasi, yaitu sikap melebih-lebihkan keburukan atau kejahatan sehingga sesuatu jadi tampak buruk luar biasa, jahat sempurna, tidak ada sedikit pun kebaikan. Ini yang ditonjolkan. Sama di dunia politik pun. Ya, kita melihat ketika banyak orang yang sakit hati, dulu dia mungkin mengagung-agungkan. Ketika dia sakit hati karena ditolak pengagungan itu, diabaikan kata-kata pujian, ya akhirnya melakukan demonisasi, keburukan-keburukan yang ditunjukkan. Tetapi Tuhan Yesus, Paulus, Barnabas mau menerima sikap ini. Ya, karena apa? Mereka mengerti. Orang yang menolak, yang pengkultus individuan mengerti. Seperti malaikat yang ketika disembah oleh Yohanes, dia mengatakan jangan berbuat demikian.
Aku ini hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab suci. Sembahlah Allah. Ya, jadi yang pertama, tidak layak manusia atau ciptaan Tuhan disembah, dipuja atau disanjung. Inilah yang harus kita sadari. Bahwa kita tidak layak dipuji, disembah, dipuja, disanjung secara berlebihan. Yang kedua, ya, hanya Tuhan sadar bahwa segala pujian dan hormat itu hanya milik Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Wahyu 4 juga dikatakan. Ketika 24 tua-tua itu tersungkur di hadapan dan dia mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, ya, yang harus kita miliki kesadaran, ya, bahwa semua yang ada pada kita itu adalah dari Tuhan. Ya, dikatakan Hosea 2 ayat 7, akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Pemberian Tuhan bahkan disembah, dijadikan patung Baal. Mereka tidak sadar, tidak insaf bahwa semua itu diberikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan ingin supaya kita tidak bermegah atas kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita, atau bermegah, ya, katakan terlalu bangga, bermegah terhadap kekuatan kita yang diberikan oleh Tuhan, atau karena kekayaan kita. Kalau kita semua bermegah, biarlah kita bermegah karena memahami dan mengenal Allah. Semua yang ada pada kita itu adalah dari Tuhan. Ya saudaraku, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sadarlah, seringkali kita memiliki kontribusi terhadap kesombongan seseorang. Karena apa? Karena kita banyak memberikan pujian. Karena kesombongan adalah produk dari pujian. Ya, Tuhan katakan tidak baik makan banyak madu. Sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang perlu pujian untuk bisa mengembangkan diri, tapi jangan berlebihan. Jarang. Pujian harus diberikan, tapi jarang. Dan kita harus berimbang. Ya, untuk memberikan pujian maupun saran. Kita bisa menunjukkan kekurangan orang, mengingatkan orang itu, dan ingat bahwa mereka adalah manusia biasa. Hati-hati dengan pujian kita. Tidak baik makan banyak madu, memberikan yang manis-manis, hanya yang manis-manis. Kita harus berimbang. Ya, berikan pujian, juga berikan saran, kritik yang membangun. Puji Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan, kesombongan adalah, yang pertama, kesombongan adalah dosa yang sangat Tuhan benci, karena merupakan sikap yang tidak mau tunduk secara total kepada Tuhan. Yang kedua, dan kesombongan ini menyebabkan atau sebagai penyebab kehancuran hidup manusia. Yang ketiga, ada kontribusi kita atas kesombongan seseorang. Hati-hati dengan kata-kata pujian. Yang keempat, jangan kita membuat orang menjadi sombong sehingga mencuri kemuliaan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau mengingatkan kami
Untuk kami tidak mengambil kemuliaan-Mu, tidak menjadi sombong, tidak terlalu bangga berlebih-lebihan terhadap apa yang kami miliki, Tuhan. Karena semuanya berasal dari Engkau. Dan kami juga Tuhan tidak melakukan atau memberikan puji-pujian yang berlebihan. Menganggap seseorang itu segalanya Tuhan, melebihi Engkau bahkan Tuhan. Karena segala kemuliaan, segala pujian hanya milik Engkau Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan menuntun kami. Untuk kami bisa melakukan semuanya. Supaya kami tidak menjerumuskan orang dengan mengutus individukan dia. Dan dia menjadi sombong, menjadi lawan Engkau. Menjadi dibenci oleh Engkau Tuhan. Tuhan yang menolong kami semua, memberikan kekuatan buat kami. Untuk kami mengerti. Untuk kami bisa Tuhan melakukan setiap firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.